bilang bahwa menghitung uang untuk membayar prakerja itu, para penganggur itu nggak mungkin. Karena banyak betul uang yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai para penganggur. Terus saya katakan, lalu mau dicuri dari mana uang itu? Karena hutang udah nggak bisa, udah mentok aturan perundangan, maka mesti mencuri agar supaya bisa membayar para penganggur. Dan kemarin di Semarang saya bilang, seluruh tuyul satu Jawa Tengah diminta bantuan untuk ikut mencuri. Tuyulnya juga nggak mau karena kebanyakan yang mesti dicuri itu. Lalu saya dianggap menghina presiden. Lo tuyul pun punya rasa keadilan. Kalau disuruh mencuri terlalu banyak ya. Jadi saudara-saudara, saya balik pada soal kita hari ini. Kita ingin agar supaya akal sehat bangsa ini diasuh oleh Partai Amanat Nasional. Saya percaya bahwa karena tradisi berdebat ada di partai ini, tradisi berargumentasi ada di partai ini, dan memang Indonesia didirikan dengan satu tugas pada pemerintah, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pertama pemerintah adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pemerintah tugasnya adalah membawa perintah konstitusi yang jauh 40-70 tahun yang lalu sudah diucapkan ke depan. Jadi hanya pemimpin yang punya visi, yang mampu membaca perintah konstitusi itu. Saya sampai berapa lama ya? Habis ya waktunya. Oke, saya akan bicara karena matahari masih bersinar hari ini. Udah malam matahari masih bersinar. Cuman di PAN matahari bersinar 24 jam. Coba kita lihat problem-problem yang tidak disentuh oleh kekuasaan hari ini. Bayangkan misalnya kalau terjadi konflik bersenjata di Laut Cina Selatan. 2 minggu ke depan ada eskalasi dari perang dagang jadi perang terbuka di Cina Selatan. Berapa lama NKRI bisa bertahan? Dalam hitungan NKRI cuma bisa bertahan 14 jam. Karena kalau terjadi konflik di Cina Selatan, armada ke-7 Amerika akan turun dari Okinawa ke Pakistan, yang dari Pakistan naik ke Okinawa, lalu kita dijepit di situ. Dan Amerika akan bilang Indonesia adalah proksinya Cina, karena itu Anda kami libatkan dalam perang. Berapa lama NKRI bertahan? Kalau presiden terus-terus NKRI nggak mungkin bubar. NKRI harga mati. Iya, di dalam retorik, tapi dalam real politics kita mesti hitung berapa lama bertahan. 14 jam. Dalam 14 jam itu jalur energi dijepit, maka pasukan-pasukan paling hebat dari TNI juga kekurangan energi karena energi kita import dari lewat Cina Selatan. Pangan kita import dari situ. Berapa banyak bayi yang nggak bisa lagi makan bubur kacang hijau karena kedelainya kita masih import dari Amerika. Berapa banyak restoran Padang yang nggak bisa punya bumbu penyedap karena garam pun kita import dari Vietnam. Berapa banyak warteg yang akan tutup karena tempe dan ikan asin kita import juga. Ikan asin kita import dari Vietnam juga. Saya datang ke Pelabuhan Ratu nyari ikan asin, dia bilang ya kita punya ikan asin tapi sekarang kita import karena kapal-kapal yang seharusnya kadang-kala masih bisa tukar tambah dengan lain udah ditenggelami. Jadi ada kekacauan kebijakan di situ. Jadi Anda bayangkan kalau terjadi konflik di Cina Selatan, obat-obatan kita import dari situ. Dalam 14 jam berapa banyak rahim yang seharusnya melahirkan milenial bermutu tidak memperoleh antibiotik sehingga keguguran. Jadi kita rawan sebetulnya negeri ini karena kita bangsa importir itu. Semuanya kita import lewat Cina Selatan. Ada nggak pemimpin yang mampu melihat itu secara visioner, tantangan regional semacam itu? Nggak ada pembicaraan semacam itu. Jadi saudara-saudara,
Saya membayangkan seorang presiden, dia adalah penghubung masa lalu dengan masa depan. Hidup kita punya politics of memory dan punya politics of hope. Tugas pemimpin, junto presiden adalah menghubungkan politics of memory dengan politics of hope. Politik sejarah kita dengan politik milenial ke depan, itu yang harusnya dihubungkan oleh visi presiden. Tapi kalau presiden tidak punya kemampuan visioner, artinya dia tidak bisa membaca yang di belakang dan tidak bisa memprediksi yang di depan. Itu berbahaya bagi bangsa ini. Jangankan membaca sejarah bangsa ini, presiden hari ini nggak mengerti sejarah dia sejak 2014 tuh. Dari mana dia datang? Berapa banyak rekening yang diberikan pada dia? Ya, apalagi membaca ke depan. Jadi saya mengucapkan ini dengan keseriusan di depan sebuah partai yang berpikir, Partai Amanat Nasional itu. Karena amanat dari konstitusi artinya cerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi tidak bilang presiden tugasnya adalah mengajarkan anak didik menghafal nama-nama ikan. Nggak ada konstitusi bilang begitu. Anda bayangkan misalnya para pendiri bangsa ini dulu adalah pendebat-pendebat ulu. Dalam rapat politik selalu terjadi debat. Konstitusi kita datang dari hasil perdebatan keras antara mereka yang berpikir, yang tidak semuanya berpendidikan tinggi, tapi membaca, punya tradisi membaca. Kalau Bung Karno nggak mengerti tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, dia akan pinjam bukunya Pak Natsir. Walaupun berbeda pandangan, Bung Karno akan bilang, Anda kok lebih paham ya hubungan antara demokrasi dan Islam. Besok kita akan bertengkar, tapi supaya fair, kasih referensi Anda, saya pinjam. Itu namanya pemimpin. Demikian juga Pak Natsir akan pinjam buku-buku sosialis, Marxisme dari Bung Karno, supaya dia paham cara berpikir Bung Karno. Jangan-jangan Bung Karno salah membaca Marxisme. Sultan Syahrir lakukan hal yang sama. Jadi dari awal pemimpin bangsa kita terlibat dalam argumen dengan referensi yang jelas. Mereka tukar menukar buku, bukan tukar menukar komik. Jadi jelas ada kualitas pada kepemimpinan nasional. Kalau kita ukurkan kualitas tahun 45 atau apalagi ke belakangnya tahun 30 ketika pemimpin kita masih jadi aktivis, kalau standarnya tahun 30 sampai tahun 45, yang sekarang itu bukan sekedar di bawah standar, tapi nggak ada standar. Karena nggak mampu mengolah konsep. Karena itu misalnya marah-marah dan nyinyir. Jadi Anda lihat bahwa integritas seseorang diukur pada cara dia mengolah konsep. Dan kalau dia salah mengolah konsep, seluruh bangsa akan mengalami kebangkrutan konsepsional. Lain kalau dia sekedar sebagai kepala keluarga, silahkan. Mau bodoh, mau bohong, mau segala macam, itu urusan privat. Tapi ini kepala negara, nggak boleh bodoh, nggak boleh bohong, nggak boleh banyak segala macam lah. Nggak boleh dungu. Saya menahan kata itu, tapi oke, terima kasih ya. Jadi jelas bahwa kita ingin ada perubahan bukan sekedar dalam kebijakan, tapi di dalam cara pemimpin kita memandang masa depan. Kita bangga kalau pemimpin kita punya kemampuan memandang masa depan. Jadi teman-teman semua, masih ada 50 hari dan orang mencemaskan apa yang akan terjadi pada 50 hari itu. 36. Saya bikin 50 karena saya hitung setelah itu apa yang mesti dilakukan. Karena saya membayangkan terus terang bahwa kalau petahana kalah, maka siasat untuk mencari-cari cara, ya saya tidak berpikir buruk, tapi saya bikin semacam apa namanya ya, the unforeseen misfortune, apa namanya, keburukan yang tidak bisa kita lihat hari ini tuh, unforeseen misfortune. Kenapa? Karena bagi petahana 2 periode itu to be or not to be. Karena di belakangnya ada gerbong panjang kepentingan modal, kepentingan kekuasaan yang sudah mengkristal. Dan itu artinya
To be or not to be. Anda lihat bahwa wajah kekuasaan hari ini penuh dengan kecemasan, nggak ada kegembiraan. Pada kekuasaan lain kan saudara-saudara bergembira apa, senyum-senyum, walaupun masih 5,9% tapi udah senyum-senyum itu. Jadi kita ada dalam suasana itu, karena itu saya membayangkan bahwa seharusnya selain kita menyiapkan energi untuk melakukan perubahan politik, kita juga siapkan energi untuk merawat ulang kebinekaan 20 hari setelah 36 hari ke depan. Karena bahayanya ada di situ. Karena selama ini pendidikan politik tidak dihasilkan oleh kekuasaan. Saya tidak melihat misalnya Bawaslu atau KPU melakukan aktivitas ekstra teknis yang adalah menghitung soal-soal teknis. Padahal misi dari penyelenggara pemilu adalah melakukan pendidikan etika politik. Kita tahu di awal reformasi, setiap kali diskusi publik tentang KPU, Bawaslu, kita maksudkan agar supaya KPU dan Bawaslu menjadi public educator, mendidik publik supaya paham tentang fasilitas demokrasi, value demokrasi. Tapi ini enggak. Kegiatan Bawaslu adalah mengamati jari. Kan mestinya Bawaslu mengamati siapa kandidat yang gagal berargumentasi lalu mengguyur sentimen. Mana kandidat yang tidak mampu berargumen tapi suka memainkan sentimen. Itu yang mesti ditegur. Bukan menegur jari, tapi menegur kandidat yang gagal menghasilkan diskursus demokrasi. Jadi saya balik pada depan, saya punya harapan bahwa partai semacam Partai Amanat Nasional pasti tidak akan tumbuh sebesar yang dibayangkan sebagai partai massa. Tetapi mutu dari partai ini akan dikenang orang bila seluruh sisa waktu diperlihatkan ke publik dalam kampanye yang argumentatif. Karena orang kalau soal gejala psikologi untuk mendukung Prabowo Sandi itu saya kira udah selesai tuh. Artinya kalau dibikin pemilu besok pagi itu udah pasti menang. Bukan karena saya melakukan kalkulasi metodologis, itu adalah kerjaan survei, tapi saya mengalami sendiri, mengetahui denyut nadi politik negeri ini dengan bertemu dengan segala macam lapisan, mulai purnawirawan, ASN. Berapa hari lalu saya di jembatan penyeberangan dicegat oleh seseorang. Pak Rocky, saya mau bicara, Anda siapa? Saya pikir dia Bawaslu. Saya adalah pegawai tinggi pajak. Bukan pajak. Cukai, imigrasi, yang adalah bagian dari birokrasi, dan mengatakan bahwa kami jengkel dengan segala macam kebijakan dan promosi yang berlebihan tiap hari dari pemerintah. Saya bilang, Anda kan bagian dari pemerintah. Iya, tapi saya cuma jadi bagian pemerintah sampai jam 3 siang aja, setelah itu saya jadi oposan itu. Kan itu, BUMN juga begitu. Yang pro petahana itu cuma direksinya karena dia outsource. Yang lain merasa tergencet oleh kebijakan yang pura-pura meritokrasi, padahal sebetulnya itu adalah KKN habis-habisan. Itu yang terjadi. Begitu banyak pengusaha daerah tuh yang sampai sekarang udah menyelesaikan infrastruktur pemerintah, bahkan ada teman saya udah sampai 90% selesai, nggak dibayar tuh, suruh tunggu aja. Jadi di bawah itu ada kejengkelan luar biasa, dan kita melihat kejengkelan itu setiap kali kita merasakan bahwa terlalu banyak kebohongan diproduksi oleh kekuasaan. Jadi sekali lagi saya ingin diberitahukan bahwa secara sosial perubahan itu in the making. We are witnessing a history in the making, yaitu give, change, a chance. Berikanlah kesempatan pada perubahan. Nah, yang terakhir adalah saya percaya bahwa kemampuan kita untuk merawat akal sehat bangsa ini akan
dinilai oleh bangsa-bangsa lain sebagai kemampuan untuk menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu. Dan sialnya, nilai ini terlalu lama ditinggalkan dalam pertengkaran politik yang demagogi. Jadi sekali lagi, ada kesempatan ketika kita memperlihatkan di dalam debat 30 hari ke depan misalnya oleh caleg di daerah-daerah bahwa jalan pikiran Partai Amanat Nasional lebih tinggi dari baliho semua partai. Itu yang lebih bermutu sebetulnya. Karena kalau soal pameran baliho saya udah anggap semua orang merasa oke, itu Prabowo Sandi udah pasti kepiden. Prabowo Sandi datang diam aja, orang anggap itu sudah selesai. Tinggal mengambil celah supaya selain memenangkan presiden, juga ada caleg-caleg di daerah terutama yang akan jadi public educator, jadi pendidik masyarakat. Kenapa begitu? Karena bagi saya tugas kita bukan sekedar sampai 2019, tapi mempersiapkan satu avenue, satu boulevard, satu jalan raya yang bersih bagi generasi milenial hari ini ke 2024. Jadi infrastruktur politik kita yang paling benar adalah dipersiapkan untuk generasi dari 2019 ke 2024. Supaya jangan ada lagi jalan yang digrogoti oleh tikus-tikus got. Supaya jangan ada lagi kegembiraan palsu karena memperoleh proyek negara dengan akibat korupsi. Jadi sekali lagi, saya akan terus beredar dalam 30 hari ini bersama-sama dengan mereka yang menginginkan agar supaya jalan politik Indonesia tumbuh secara sehat dan beradab. Nah, saya percaya bahwa energi ini masih ada pada kita, karena itu saya ingin agar supaya bila besok pagi kita bangun pagi, kita akan terbitkan matahari pan dan tidak akan tenggelam sampai 17 April 2019. Terima kasih. Terima kasih. Yo, I ain't here for the money.